Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan jumpa lagi dengan Jajasip Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan penggunaan SPSS. Di modul ketiga ini kita akan melakukan uji instrumen. Nah, uji coba instrumen dilakukan untuk melihat apakah soal tersebut layak atau tidak untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian berdasarkan hasil dari uji coba instrumen dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas adalah uji yang akan memperlihatkan seberapa jauh suatu pengukuran atau tes mampu mengungkapkan dengan tepat kondisi dari objek yang diukur. Sedangkan uji reliabilitas merupakan uji yang akan memperlihatkan hasil pengukuran yang relatif sama dari subjek yang sama, selama aspek yang diukur tidak mengalami perubahan atau seberapa konsisten hasil pengukuran tersebut. Nah, di sini sudah saya buatkan data sebagai pembahasan topik kali ini, di mana data ini kita ambil dari sebuah puskesmas ya. Jadi dilakukan pengambilan data melalui kuesioner yang terdiri dari 30 responden ya. Dari 30 responden, kemudian terdiri dari 9 variabel skor penilaian terkait dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada pasien. Nah, di sini ada sebuah tulisan R1, R2 sampai R30 ini menandakan sebagai responden. Jadi responden ke-1, responden kedua, ketiga, dan sampai responden ke-30. Sementara untuk kolom ada P1, P2, P3 ini menandakan sebuah poin penilaian ke-1, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-9. Dan di akhir kolom ada skor dari total. Dari data ini kita akan lakukan uji validitas dan reliabilitas ya, dengan cara langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Nah, di sini untuk memasukkan data yang ada pada Microsoft Excel, tentunya kita perlu mempersiapkan variabel view-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita pastikan variabel view-nya ya. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan saja. Silahkan lakukan penginputan data view setelah kita menentukan variabel view yang ada di layar monitor seperti ini ya. Jika sudah variabel view-nya, kita masukkan datanya di data view. Nah, kalian tidak perlu membuat Microsoft Excel-nya, langsung datanya inputkan ke data view yang ada di SPSS. Saya coba copy-kan dulu dari Microsoft Excel datanya. Saya pindahkan langsung ke SPSS. Sehingga datanya sudah masuk semuanya ya. Setelah dilakukan penginputan data, kemudian kita akan mulai melakukan uji validitas ya melalui menu Analyze. Kemudian kita pilih Correlates, kemudian Bivariate ya. Nah, ini kita pindahkan variabelnya ya semuanya. Kemudian kita aktifkan version, kemudian di sini pilih itu tailnya, kemudian di sini baik signifikan korelasinya kita aktifkan. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini merupakan interpretasi hasil uji validitas ya. Berikut ini adalah hasil perhitungan validasi dari 9 komponen kuesioner atau penilaian. Dari hasil yang ada di sini, selanjutnya kita akan uji setiap nilai R hitung yang didapatkan pada kolom skor total yang akan dibandingkan dengan nilai R tabel ya. Sebagai tingkat signifikannya bahwa sig di sini sama dengan 5% atau sama dengan 0,05%. Sehingga nanti dasar keputusannya bahwa
R hitung atau nilai koefisien korelasi lebih besar dari R tabel, itu bisa dikatakan valid datanya ya. Sementara kalau R hitung atau sama dengan nilai koefisien korelasi lebih kecil dibanding R tabel, maka itu tidak valid. Nah, di sini kalau sepintas kita melihat dari persen korelasinya ini 0,404, kemudian ini 0,54, ini di atas 0,05 ya. Nah, jika kita lihat di sini dari distribusi nilai R tabel signifikan untuk 5% dan 1% pada N30 yaitu 0,361. Sehingga di sini pada statistik uji ya ada nomor R1 sampai R hitung 9 dan poinnya sesuai yang ada pada tabel statistik tadi, bahwa nilai R hitung di sini lebih besar dibanding R tabel ya, sehingga dikatakan bahwa karena R hitung atau nilai koefisien korelasi pada komponen penilaian dari P1 sampai P9 lebih besar dari R tabel, maka keputusannya dengan menggunakan tingkat signifikan atau sig sama dengan 5%, kuesioner yang ada adalah valid ya. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan dengan pengujian reliabilitas ya. Setelah kita pastikan kuesioner tersebut teruji validitasnya, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas untuk melihat konsistensi dari hasil kuesioner yang ada. Nah, langkahnya kita pilih menu analisnya, kemudian kita pilih scale-nya, kemudian kita pilih reliability analysis. Nah, kemudian ini kita pindahkan semua variabelnya kecuali total skor ya ke area item sebelah kanan. Nah, kemudian modelnya kita gunakan alpha. Kemudian kita pilih OK. Ini merupakan hasil interpretasi hasil uji reliabilitas ya. Jadi, hasil perhitungan reliabilitas dari 9 komponen kuesioner atau penilaian. Nah, di sini crown base alpha-nya 0,709. Jadi kalau misalkan tingkat signifikan sig 5% sama dengan 0,05, bahwa dasar keputusannya R hitung atau crown base alpha lebih besar dari R tabel, maka dikatakan konsisten. Nah, jika R hitung atau crown base alpha R lebih kecil dari R tabel, maka tidak reliable ya. Nah, berikut ini distribusi nilai R tabel signifikan 5% dan 1% ya pada N30 0,361. Sehingga pada statistik uji di sini kita bisa mengambil sebuah keputusan karena R hitung atau crown base alpha secara keseluruhan 0,709 lebih besar dari R tabel 0,361 yang diperjelas dengan nilai dari crown base alpha pada setiap poin penilaian P1 sampai P9 yang lebih besar dari R tabel, maka keputusannya dengan menggunakan tingkat signifikan atau sig 5%, kuesioner yang ada adalah reliable ya atau konsisten. Nah, itu merupakan tutorial bagaimana kita melakukan uji validasi dan uji reliabilitas ya. Sebagai bahan latihan, berikut saya tampilkan ya kasus. Silakan Anda coba kerjakan. Di sini latihan mode ketiga ini diketahui terdapat 20 orang siswa di dalam suatu kelas ya. Kemudian terdapat soal pilihan ganda sebanyak 10 butir yang dengan ketentuan apabila jawaban siswa salah mendapatkan skor 2 dan apabila jawaban siswa benar mendapatkan skor 10. Nah, data tersebut akan diuji validitas dan reliabilitas melalui program aplikasi SPSS dan jelaskan pula interpretasi hasil ujinya. Nah, berikut yang ada di layar merupakan hasil skor yang didapat oleh siswa. Silahkan selamat mengerjakan. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.